got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm a dog, bitches on my mind, and you know. Dahulu kala di Jawa Timur terdapat dua kerajaan besar, Kerajaan Nenggala dan Kerajaan Kediri. Untuk menjaga perdamaian, Panji Asmara bangun dari Nenggala dinikahkan dengan Dewi dari Kediri. Namun perang mendadak mengajukan kebahagiaan mereka. Mbak, Ya, kenapa, Nduk? Mbak, mohon maaf atas kedatanganku yang tiba-tiba. Izinkan aku tinggal di kediamanmu untuk berlindung. Ya, rumah Mbok ada di dekat sini, Nduk. Ayo mari ikut, Mbok. Makasih, Mbak. Ini loh, Nduk, anak-anak Mbok. Oke, Mbak. Loh, Mbok, itu siapa toh? Ini loh, Nduk, Mbok ketemu anak manis yang tersisa di dalam hutan. Nanti anak ini numpang di rumah kita. Iya, Mbak. Makasih atas sumbangannya. Hei, Jangan numpang aja dong. Bantu-bantu juga. Di dunia ini gak ada yang gratis ya. Iya, jangan males-malesan kayak Tuan Putri aja. Kerja dong. Hidup kok numpang. Dalam kekacauan penyerangan Istana Jenggala, Dewi Sekartaji terpaksa melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Dalam keadaan lelah dan tanpa tujuan, ia akhirnya tiba di rumah seorang janda kaya bernama Nyai Intan. Demi bertahan hidup, ia menyamar sebagai gadis desa dan menerima kehidupan barunya sebagai Kelenteng Kuning. Sementara itu, Panji Asmara Bangun yang selamat dari peperangan melakukan perjalanan panjang untuk mencari istrinya. Dalam perjalanannya, ia tiba di Sungai Bengawan Solo dan berhadapan dengan penguasa sungai, Yuyu Kangkang. Setelah pertempuran singkat, Panji berhasil mengalahkannya dan memberikan sebuah tugas penting sebagai bagian dari rencananya. Turun di kamu. Kalau Yuyu Kangkang, penguasa dari Raja. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Minggirlah atau kau harus menikah. Tidak bisa, kalian harus lewati aku dulu. Siap. Ampun. Saya mengaku kalah. Tolong jangan bunuh saya. Aku akan mengampuni. Tapi dengan satu syarat. Siap pangeran, apapun syaratnya saya lakukan. Jangan tinggal biasa dan mencari jodoh. Siap gadis yang ingin menyeberangi sungai, kamu harus minta imbalan yang berat seperti mereka menciummu. Wah, tugas yang sangat berat itu Tuhan. Kenapa kau harus menciumku? Mencari satu wanita yang tetap menjaga kehormatan. Dengan strategi yang matang, Panji menyamar sebagai pemuda desa bernama Ande Ande Lumut dan tinggal di desa Dadapan bersama Mbok Rondo. Ia merancang sebuah sayembara untuk menemukan kembali istrinya dengan harapan Dewi Sekartaji akan mendengar kabar tersebut. Kamu terima aku jadi anak angkatmu. Aku akan menggunakan nama Ande Ande Lumut. Tentulah ya, Ibu senang mempunyai anak senapan kamu. Pengawal, umumkan ke desa Dadapan bahwa Ande Ande Lumut sedang mencari jodoh. Ini cara satu-satunya untuk menemukan istriku.
Siap pangeran, segera saya laksanakan. Pengumuman, Bapak dan Ibu sekalian mohon perhatiannya. Diberitahukan untuk seluruh gadis yang ada di desa bahwasannya pangeran sedang mencari calon istri yang diinginkannya. Sayembara ini dibuka untuk semua gadis yang ada di desa ini. Silahkan persiapkan diri kalian dan datang ke istana besok. Ibu bisa jadi menantu kerajaan nih, kita bisa kaya. Ya pastilah, aku kan istri yang paling didambakan oleh pangeran. Jelas akulah yang jadi pilihannya pangeran. Pangeran pasti pilih aku dong jadi istrinya daripada kalian. Sudah terserah. Pokoknya anak ibu bisa jadi menantu kerajaan. Sudah sana mandi. Siap, Bu. Tak lama kemudian, pengumuman tentang sayembara ande-ande lumut tersebar ke seluruh penjuru desa. Para gadis mulai bersiap untuk mengikuti sayembara demi mendapatkan hati pemuda tampan tersebut. Di rumahnya Intan, ketika anaknya, Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru sangat antusias mendengar kabar tersebut. Mereka bersiap dengan penuh semangat, sementara Kelenting Kuning justru diperlakukan tidak adil dan dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah. Cepat, kita harus sampai di desa dadapan paling awal. Jangan sampai anda di lumut diambil orang lain. Oh ya udah. Hei Kuning, ngapain kamu lihat-lihat? Kamu tuh nggak diajak ya? Tapi Kak, aku ingin tahu siapa itu ande-ande lumut. Iya, daripada kamu bengong. Nih, cuci sampai bersih. Jangan pulang sebelum beres. Paham? Baik Kak. Alah, muka kayak arang begitu mau ketemu pangeran. Sudah sana, pergi ke sungai, cepat. Dengan hati sedih, Kelenting Kuning pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Di tengah kesedihannya, ia bertemu dengan sosok misterius yang memberinya harapan baru serta sebuah cambuk sakti untuk membantunya dalam perjalanan. Kamu siapa? Kenapa tinggal di sini? Dan nangis Tuan Putri, suami Pangeran Panji. Aku hidup, pergilah ke desa dadapan, dia menunggunya dengan nama ande-ande lumut. Lalu bagaimana aku bisa ke sana sendirian? Bawalah cambuk ini, digadang menghalangi jalanmu. Berangkatlah. Siapa kamu? Aku dulu kakak, kamu apa? Saya ragu ini. Aduh, semuanya dalam sekali. Yukakan, seberapa kamu? Boleh, tapi ada satu syarat. Kalian harus mencium aku. Menjijikkan. Tapi demi pangeran, baiklah. Satu persatu, gadis yang ingin mengikuti sayembara harus menyeberangi sungai yang dijaga oleh Yuyu Kangkang. Dengan syarat yang tidak pantas, banyak yang rela melakukannya demi mencapai tujuan mereka untuk menjadi istri seorang pemuda tampan yang tinggal di desa dadapan. Tak lama kemudian, Kelenting Kuning tiba di tempat yang sama. Berbeda dengan saudara-saudaranya, ia menolak syarat kotor dari Yuyu Kangkang. Dengan keberanian dan kehormatan yang teguh, ia melawan dan memaksa sang penguasa sungai untuk tunduk. Ujian itu pun menjadi bukti, hanya hati yang tulus dan setia yang pantas mencapai tujuan yang sejati. Yuyu Kangkang, seberangkat aku tanpa syarat. Aku tidak akan menyeberangkanmu karena kau bau dan dekil. Kecuali ada satu syarat. Kau menciumku, lalu aku akan menyeberangkanmu. Jangan harap aku menciummu. Terima ini. Ampun. Saya akan menyeberangkanmu tanpa syarat. Akhirnya para gadis sudah tiba di rumah Borondo untuk mengikuti sayembara. Ande-ande lumut pun mulai menentukan pilihannya. Di saat semua berharap, justru Kelenting Kuning yang dipilih karena kesetiaan dan kemurnian hatinya. Lihatlah gadis-gadis ini sangat cantik. Pilihlah salah satu. Ibu, aku tidak memilih mereka. Meskipun mereka cantik, mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Kau malah milih sedikit Kelenting Kuning ini. Terus ujian. Maaf pangeran, hamba kesini bukan karena untuk sayembara. Hamba mencari suami hamba, Pangeran Panji Asmara Bangil.
Andi Lumut akhirnya menolak semua gadis yang telah ternoda oleh Hiu Kangkang dan memilih Lengging Kuning yang tetap setia. Penyamaran pun terbongkar. Lengging Kuning ternyata adalah Dewi Sekartaji dan Andi Lumut adalah Panji Astinapurna. Setelah melalui berbagai ujian, keduanya akhirnya dipersatukan kembali. Kisah ini mengajarkan bahwa kesetiaan, kejujuran, dan keteguhan hati akan selalu membawa kebahagiaan yang sejati. Udah nah, ini.